Nah, apakah juga termasuk nih Bawaslu mengawasi seumpamanya kinerja KPU? Oh, jelas itu Pak Haji. Ya, masuk itu. Termasuk. Ya, udah awasi aja nanti KPU itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast saya Haji Didi Buhari Haji Odong. Malam ini kami kedatangan komisioner atau anggota Bawaslu Kabupaten Nusa Utara, Siap. Muhammad Hairudin, sarjana hukum. Alhamdulillah Pak Haji. Kemudian ini koordinator penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Siap. Ini memulai nih, kita santai aja. Siap. Artinya sambil berbagi informasi lah. Karena juga ini udah hampir di penghujung kan. Detik-detik tinggal kalau nggak salah tinggal 12 hari lagi kan. Betul Pak Haji. Ini kita coba menggali, mudah-mudahan bisa dapat informasi. Kira-kira apa nih persiapan nih? Sudah ini kah di lapangan atau gimana? Siap. Yang sudah dilakukan oleh Bawaslu? Siap. Aiso, silakan. Secara fungsi umum dulu Pak Haji, Iya. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara itu mempunyai 3 fungsi. Iya. Jadi yang pertama itu adalah pengawasan, yang kedua pencegahan, dan Iya. yang ketiga adalah penindakan. Iya. Nah, kebetulan dari Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri ada 3 komisioner. Iya. Yang pertama Pak Marpai sebagai ketua, Iya. itu beliau koordinator divisi SDM. Dan yang kedua itu Pak Sardani sebagai koordinator Parmas, Humas, dan Pencegahan. Iya. Dan ulun sendiri Muhammad Hairudin sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Untuk saat ini kita tetap sebagai fungsi kita melakukan pengawasan-pengawasan. Bagaimana pemilu itu tetap berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Iya, jurdil dan adil. Jujur dan adil, Pak Haji. Prinsip pemilu kan seperti itu. Siap. Nah, kemudian ini kan sudah berjalan kampanye hampir 3 bulan ya. Kampanye ini. Kemudian yang kami ingin gali nih, selama proses, kan ini ada 14 partai politik yang terdaftar kan, nasional. Kemudian juga mungkin tidak sejumlah itu yang berkompetisi, yang menjadi mendaftarkan calegnya kan. Nah, adakah sudah atau temuan atau dalam hal seumpamanya pengawasan itu yang ditemukan, kemudian lebih jauh sampai ke penindakan? Adalah kira-kira ini sudah yang sudah berjalan ini. Sudah berjalan. Kalau selama ini sih kita lebih mengupayakan itu pencegahan, Pak Haji. Jadi waktu saya memberikan BIMTEK kepada jajaran kami menekankan bahwa pencegahan itu adalah hal yang utama. Karena untuk proses penindakan itu kami anggap itu jalan terakhir. Karena ada dari jajaran kami yang bertanya, Pak, kenapa setiap kali pencegahan, setiap kali kampanye, kami selalu disuruh untuk memberikan himbauan, selalu himbauan. Saya bilang, himbauan ini sebagai langkah kita untuk pencegahan. Kan dari caleg-caleg sendiri, kalau selalu diingatkan, ya insya Allah tidak sampai terjadi pelanggaran. Nah, kemudian tadi kan disampaikan bahwa Bawaslu itu ada 3 komisioner, ada 3 anggota untuk kabupaten. Yang banyak mungkin belum dipahami secara umum, terutama saya juga belum begitu ini kan. Di setiap kecamatan itu juga ada dibentuk Bawaslu atau gimana? Apakah sampai ke bisa ada pembentukan Bawaslu itu? Kalau untuk jajaran Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri yang 3 orang tadi, Pak Haji, untuk jajaran di Panwascam juga itu ada 3 orang, cuman mereka sifatnya ad hoc. Oh, ad hoc. Sementara lah. Ya, sementara selama penyelenggaraan pemilu saja. Nah, habis itu di
PKD itu pengawas kelurahan dan desa, itu 1 orang, Pak Ji. Di setiap desa itu ada 1 orang. Dan yang terakhir ini yang baru saja kita bentuk, kita lantik, kira-kira sekitar seminggu yang lalu, itu adalah pengawas TPS, 1 orang di setiap TPS. Oh, berarti ini bukannya tadi sekedar ada 3 orang di di kabupaten, ada Betul. juga di kecamatan, ada juga pengawas desa dan kelurahan. Nah, kemudian yang sepengetahuan saya dulu itu ada istilah relawan kan yang dikoordinir oleh Bawaslu juga. Sekarang masih ada nggak relawan-relawan yang sampai dari fakultas, universitas atau dari NGO, lembaga-lembaga itu? Kalau sampai saat ini sih belum ada yang mendaftarkan diri ke Bawaslu aja. Untuk pemantau pemilu sendiri kan itu harus didaftarkan ke Bawaslu. Untuk sampai saat ini masih belum ada. Sekarang ini mungkin tidak rahasia lagi lah, sifatnya banyak pemahaman sebetulnya. Setiap kegiatan pesta demokrasi seperti pemilu ini pasti diwarnai dengan ya janji-janji, kemudian juga boleh dikatakan adanya mungkin praktik manipolitik dengan pemilih yang masih kita anggap pragmatis lah di dalam uang masyarakat itu. Nah, ini kira-kira Bawaslu termasuk juga tetap konsisten dan komitmen lah itu, menjaga itu. Ya sekemampuan Bawaslu lah paling tidak. Betul, Pak Ji. Jadi selama saya menjabat kurang lebih 5 bulan ini, terkait kampanye ini ada kalimat materi lainnya. Jadi caleg itu dilarang memberikan uang ataupun materi lainnya. Nah, materi lainnya ini yang perlu penjelasan. Karena tidak semua orang memahami apa itu materi lainnya itu. Nah, tugas kami juga, mengapa kami selalu memberikan himbauan kepada peserta pemilu, kepada caleg-caleg pada saat mereka setiap berkampanye. Ya. Nah, karena kalau materi lainnya ini, kalau orang awam bingung, apa itu materi lainnya. Nah, tugas kami juga menjelaskan sebagai itu upaya pencegahan. Materi lainnya itu bukan hanya uang, tapi juga sembako atau lain-lain barang itu dilarang, Pak Ji. Saya pernah berpikiran dulu waktu awal-awal menjabat, kok hanya dengan memberikan sembako atau yang lain-lain, kenapa orang sampai dipidana gitu? Ternyata bukan seperti sesimpel itu pengertiannya. Cuman yang ingin dicapai oleh negara itu jangka panjang. Jangan sampai pemilu itu ada terjadi pembelian suara. Betul. Nah, gitu. Itu cita-cita bangsa. Karena kan jelas kan prinsip pemilu itu kan jujur dan adil kan. Betul. Jujur dan adil. Kemudian ya jujur dan adil itu tentu tidak hanya ini beban dan tanggung jawab masyarakat kan, tidak hanya untuk masyarakat. Betul. Juga kepada penyelenggara tentunya. Kemudian aparat, semualah pihak-pihak termasuk ya pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat. Itu yang maksudnya mungkin. Betul, Pak. Nah, kemudian ini kan udah hampir nih. Kalau kita bicara waktu nih udah sekitar 12 hari tadi. Itu adalah mungkin bayangan bahwa terjadi praktik-praktik yang tadi terkait dengan pemberian janji atau barang tadi yang dipahami dalam konteks politik sekarang ini. Kalau terkait itu, Pak Ji, kami selalu memberikan arahan kepada jajaran kami dan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat. Bawaslu di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini cuma 3 orang. Dan jajarannya sendiri pun di Panwascam ada 3 orang, PKD 1 orang, pengawas TPS 1 orang. Itu takkan bisa bekerja sendiri, Pak Ji. Betul. Tanpa paham dibantu gitu dengan masyarakat. Masyarakat sendirilah yang proaktif lah. Jadi kami menumbuhkan juga kepada masyarakat ini agar peduli terhadap pemilu ini dengan cara nanti laporkan setiap pelanggaran-pelanggaran ataupun kecurangan-kecurangan dalam pemilu.
Itu ada pos tertentu lah untuk menerima laporan-laporan masyarakat. Ada, Pak Ji. Kalau di ada. setiap desa kita membuka posko pengaduan. Oh, posko pengaduan. Di setiap rumah di pengawas kelurahan dan desa. Sekarang ini kembali lagi kita nih terkait dengan tentu masyarakat kan hak pilih kan, menyampaikan hak pilih. Kemudian, nah selaku tadi pengawas, tentu kan ada aturan nih, aturan-aturan yang disampaikan ke masyarakat. Itu sudah tersosialisasi lah kira-kira apa yang ada dalam bentuk aturan-aturan itu ke masyarakat dan dipahami oleh masyarakat mana yang boleh dan tidak boleh itu. Maksudnya fungsi tadi kan bukan hanya sekedar fungsi teknis, ya kan, fungsi edukasi, kemudian terkait tadi pemberian pemahaman materi-materi peraturan itu udah pernah dilakukan lah sama apa memang itu tugas APIO atau Bawaslu itu kalau kita pahami. Jadi kalau terkait itu kami juga selalu memberikan pemahaman-pemahaman Pak Ji kepada masyarakat. Contohnya dari beberapa kegiatan minggu lalu kami membuat acara terkait partisipatif masyarakat terkait pemilu ini. Di situ kita berikan pemahaman terkait kepemiluan dan mengajak semua jajaran masyarakat untuk tetap peduli terhadap pemilu. Kenapa ini terkait dengan juga kan partisipasi kan nanti kalau seumpamanya pemilu di Hulu Sungai Utara itu hanya dihadiri 50% dari DPT kan berarti dianggap pemilu tidak sukses kan, belum sukses. Ya mudah-mudahan itu jadi tanggung jawab bersama lah, betul masyarakat kita penyelenggara juga. Dan kami pun ya boleh dikatakan mengamat lah juga dalam hal ini secara teknis, nanti juga ikut ke mengamat ke lapangan. Kemudian ada penindakan kan biasa tuh kalau sampai ke penindakan itu prosesnya yang kan ada yang pidana, ada yang non pidana. Yang pidana tuh biasanya yang pelanggaran seperti apa, baik calegnya atau pemilihnya. Gimana itu? Yang pidana dulu. Terkait pelanggaran, kalau yang ditangani oleh Bawaslu, Pak Ji, itu ada 4. Yang pertama itu pelanggaran administrasi, itu pelanggaran terhadap tata cara prosedur. Yang kedua itu pelanggaran kode etik. Kode etik ini khusus kepada penyelenggara. Nah, yang ketiga itu pelanggaran pidana, dan yang keempat itu pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan lainnya. Terkait untuk pidana sendiri, itu terkait yang lebih krusial itu adalah money politik tadi sudah jelas. Yang kedua itu terkait pelibatan anak-anak kecil yang belum mempunyai hak pilih. Cuman pengertiannya di sini, pelibatan anak kecil itu bukan berarti ketika kampanye anak kecil datang peserta kampanye itu dan caleg itu bisa dipidana, bukan seperti itu. Tapi bisa dipidana itu ketika itu ada inisiatif dari pelaksana kampanye itu sendiri. Contohnya misalkan dalam kampanye itu mengadakan acara sunatan massal. Nah, itu atas inisiatif peserta kan, pelaksana. Nah, itu bisa dipidana, Pak Ji. Mungkin ada juga lah sampai maksudnya pelanggaran berat terhadap oleh caleg, seumpamanya oleh caleg pelanggaran berat itu bisa sampai diskualifikasi lah istilahnya. Bisa sampai terjadi seperti itu. Bisa, Pak Ji. Ketika nanti ada pelanggaran pidana, maka putusan pengadilan itu akan dapat mendiskualifikasi peserta pemilu itu. Terhadap peserta pemilu. Iya, betul. Berarti juga tidak hanya kepada tadi kan ada 3 nih kategorinya kan, ada penyelenggara, kemudian ada caleg, ya peserta kan, yang ketiga kan ada pemilih. Ya masing-masing ini bisa dijerat pidana kan? Bisa. Kalau seumpamanya. Nah, apakah juga termasuk nih Bawaslu mengawasi seumpamanya kinerja KPU? Oh, jelas. Ya, masuk itu. Termasuk. Ya, udah awasi aja nanti KPU itu. Kalau untuk teknis itu jelas KPU. Dan untuk Bawaslu itu
mengawasi. Karena kalau untuk penyelenggara pemilu itu sudah jelas KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP ini adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi untuk komisioner Bawaslu, komisioner KPU yang agak macam-macam, maka DKPP ini yang akan menindak. Tapi rekomendasi apa maksudnya dari temuan Bawaslu juga? Dari masyarakat pun bisa, Pak Ji. Oh, bisa. Oh, laporan dari caleg ke DKPP boleh gitu? Bisa, boleh. Atau Bawaslu dulu yang menilai, maksudnya itu langsung masuk kategori pelanggaran atau tidak pelanggaran? Bisa langsung, Pak Ji. Oh, bisa. Tinggal buka situsnya DKPP kan. Karena juga jujur aja kita kan kalau melihat histori pemilu-pemilu yang 2-3 periode yang masa lalu kan, ya banyak juga kan anggota KPU yang terlibat seumpamanya. Ya mudah-mudahan nih lah kita saling saling mengawasi, saling mendukung. Kemudian harapan pemilu sukses. Amin. Dengan jurdil tadi kan. Apalagi nih yang ingin disampaikan nih kira-kira? Dan ini himbauan terhadap masyarakat khususnya atau caleg juga. Baik, Pak. Mungkin sebagai ini dulu, Bawaslu ini kan menjadi sebuah badan itu akibat lahir dari Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, dari undang-undang situ Badan Pengawas Pemilu ini terbentuk secara tetap. Jadi bukan ad hoc lagi, Pak Ji. Masa periode 5 tahun lah. Ya, masa periode 5 tahun. Di situ juga memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk melakukan sidang adjudikasi. Nah, sidang adjudikasi ini seperti sidang, Pak Ji. Iya. Jadi wewenang itu kita dapat memutus terkait persoalan-persoalan sengketa proses yang terjadi di masa pemilu. Nah, terkait sengketa hasil nanti itu perhitungan lah. Kalau sengketa hasil itu di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita sebelumnya, Pak Ji. Itu wewenang yang menurut saya pribadi itu luar biasa gitu. Berarti KPU itu bukan mengawal sekedar hanya di tingkat proses teknis kan? Pada saat setelah pemilihan kemudian ada pleno kan di situ kan, pleno penetapan hasil desa, kecamatan, kabupaten. Nah di situ tetap ada peran Bawaslu di situ. Tetap aja. Oh iya. Selalu pengawasan melekat. Ya, mudah aman. Oke, terima kasih. Siap, Pak Ji. Hairudin udah datang ke podcast saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi tentunya kita, saling memberi pemahaman informasi. Yang kedua juga bermanfaat kepada masyarakat bahwa silakan salurkan hak pilihnya dengan tertib, kemudian juga harus pemilu sukses. Karena menandai ini pemilihan serentak kan, pertama dari pemilihan kabupaten, DPR kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, dan pemilihan presiden wakil presiden. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami malam ini diskusi dengan Komisioner Bawaslu. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.